Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan saya, Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika dengan NRP 50172410044. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sinyal dalam geofisika. Nah, seperti yang kita tahu, sinyal merupakan representasi matematis dari bawah permukaan. Jadi, setiap metode geofisika yang kita lakukan akuisisi, nah itu pasti menghasilkan suatu sinyal. Nah, sinyalnya berbeda-beda. Jadi, dengan kata lain, sinyal merupakan respon dari bawah permukaan. Nah, kan seperti yang teman-teman tahu, lapisan di bawah permukaan ini kan tidak cuma satu saja kan, ada banyak sekali, mungkin ada tanah yang gembur, ada tanah yang keras, kemudian ada benda-benda lainnya, mungkin ada Tupperware orang tua yang terkubur, tidak sengaja terkubur kan bisa saja. Nah, oleh karena itu eh, di bawah permukaan itu tidak terlalu bersih, ada cuma satu lapisan. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Ini yang kita bahas saat ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal itu FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, dalam geofisika, pengertian Fourier Transform itu adalah transformasi yang matematis yang mengubah dia melalui domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi kan ada beberapa pengukuran geofisika, ada yang berdasarkan domain-domain. Nah, ada domain waktu, domain ruang, atau domain yang lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, itu kita menggunakan Fourier transform itu untuk mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi, eh, caranya itu Fourier transform ini dia menguraikan sebuah sinyal kompleks menjadi kumpulan gelombang sinus dengan frekuensi, amplitude, dan fase masing-masing. Jadi, kita kita bisa di frekuensi ini ada berapa banyak amplitudenya, kemudian frekuensi berikutnya itu seberapa banyak juga amplitudenya. Nah, eh, dalam geofisika sendiri, FFT ini punya peranan yang sangat penting, di mana dia bisa mengidentifikasi kandungan frekuensi sinyal. Kemudian ada pemisahan sinyal dari noise kan, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan di bawah permukaan kan nggak selalu hanya ada satu lapisan kan, pasti ada benda-benda lain yang sangat beragam di bawah permukaan. Nah, itulah salah satunya itu bisa menyebabkan noise. Nah, melalui FFT ini kita bertujuan untuk salah satunya itu menghilangkan noise. Nah, bagaimana sih eh, cara codingnya? Kan sebelumnya sudah ngoding bagaimana itu sinyal kan, bagaimana aliasing juga, bagaimana aliasing terjadi. Nah, sekarang bagaimana pemisahan sinyal asli yang kita mau dengan menghilangkan beberapa frekuensi yang kita anggap sebagai noise. Jadi yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu ada beberapa sorry, ada beberapa sampel sinyal yang akan kita ambil. Nah, yang pertama itu ada frekuensi 10 Hz sampel sinyal. Betul. Nah, itu ada frekuensi 10 Hz, 10 Hz. Kemudian yang dua ini ada 20 Hz. Yang ketiga ada, sorry, kan 20 Hz, 30 Hz. Yang terakhir ada 60 Hz. Nah, ini tujuannya apa sih melalui ketiganya ini? Jadi, ketiganya ini ada, kita asumsikan dia merupakan respon di bawah permukaan. Ada yang 10 Hz, kemudian ada yang 30, ada yang 60. Nah, bagaimana sih tujuan kita buat melihat perbedaan apabila 10 Hz dihilangkan, kemudian 30 Hz dihilangkan, dan juga 60 Hz dihilangkan. Itu bagaimana responnya, bagaimana bentuk eh, grafiknya begitu gambarannya. Jadi yang pertama, pastinya import library dulu. Nah, nah, yang pertama ada dua library yang kita gunakan, yaitu NumPy dan juga ada Matplotlib. Nah, ini gitaran. Nah, jadi dua itu merupakan
library Python yang akan kita gunakan untuk konversi untuk melakukan analisis saat ini. Kemudian kan sudah kita ketahui, ada 3 sinyal tadi. Nah, kemudian kita setting frekuensi sampling-nya berapa, kan sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu frekuensi sampling itu minimal minimal itu 2 kali frekuensinya. Nah, semakin banyak berarti semakin merepresentasikan dari sinyal aslinya. Jadi ini sinyal yang tinggi kan 60 Hz. Nah, kita ambil 2 kalinya berapa? 120. Nah, kita ambil lebih banyak lagi, itu ya kira-kira saya mau ambil 500 gitu loh. Kemudian kita setting fs atau frekuensi sampelnya 500. Nah, kemudian ada eh, di mana eh, selanjutnya adalah T, yaitu jarak waktu antar sampel. Jadi eh, perekaman sebanyak, bentar, saya tulis dulu. Itu per S. Kemudian ada L atau jadi L itu merupakan 1000 sampel yang akan kita ambil selama 1000 sampel itu kita ambil selama 2 detik begitu. Nah, kemudian ada itu 1000. Ini 1000, kemudian T. Nah, T ini merupakan hmm, waktu waktu lama kita melakukan perekaman. Nah, T T yang besar tadi itu adalah eh, jarak waktu antar sampel. Jadi kita range kan setiap pengukuran melakukan tembakan-tembakan kayak tembakan sinyal gitu kan. Nah, jadi kita kecuali kalau yang continue, apabila sinyalnya continue kita kan melakukan sampling. Nah, kita lakukan sampling itu T itu 1/fs atau sebesar 2 milidetik. Itu berarti kita sampel sinyal sinyalnya itu sebesar, dalam domain waktu ya, itu sebesar 2 milidetik. Jadi tak 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 tak. Nah, sebanyak L itu berarti 1000 sampel dalam berarti durasi rekaman 2 detik. Yang selanjutnya ada T di 0 L gitu T. Nah, ini kemudian kita inputkan juga sampel 3 frekuensi yang akan kita simulasikan tadi. Ada 3 kan, ada 10, 30, dan juga 60. Ini. Nah, F1 yang pertama itu ada 10, kemudian F2 ada 30, kemudian F3 ada 60. Nah, ini merupakan parameter-parameter yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian selanjutnya itu membuat sinyal sintetisnya eh, melakukan menggunakan rumus begitu. Nah, kita superposisikan 3 gelombang sinus, yaitu dengan sin 2pi kali ft, dan juga jadi itu sin 2 pi kali ft itu adalah persamaan gelombang sinus yang kalian ketahui di fisika dasar, dengan amplitudo berbeda itu sekitar 1 untuk 10 Hz, 0,7 untuk yang 30 Hz. Kita sintetis ini bebas berapa ambilnya. Saya ambilnya itu untuk satu untuk yang 10 Hz, kemudian untuk yang 30 Hz saya ambil 0,5, maaf, 0,7, dan untuk yang F3 atau yang 60 Hz saya mau 0,5. Jadi untuk mencerminkan kenyataan bahwa ground roll atau dalam seismik itu ground roll energinya jauh lebih besar dari refleksi dalam. Nah, begini untuk sinyalnya. Jadi untuk superposisinya kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menambahkan noise di sinyal saya. Jadi bentuknya tidak cuma tiga apa tiga sinyal saja, kan ada F1, F2, F3. Nah, itu kan pastinya bentuknya 1, 2, kemudian 3. Nah, saya ingin tambahkan noise, jadi kayak seperti merepresentasikan di bawah permukaan kan pasti ada noise kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu saya gunakan noise random lah. Ini noise, ingin menambahkan noise random dengan menggunakan rumusnya kurang lebih sama dengan NP.
random. Selanjutnya itu ada seismic trace. Asalnya ini kita lebih mendekati ke seismik kan, itu sama dengan signal plus noise. Nah, oke, coba kita selesaikan dulu untuk setting parameternya. Nah, selanjutnya itu adalah eh, melakukan fungsi fungsi eh, FD ND. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu adalah melakukan inti dari codingan kita pada kali ini. Jadi ada 3 langkah yang tadi kita bahas, yaitu ada FFT, kemudian ada jaring, kemudian inverse. Nah, inverse ini baru akan saya jelaskan di mana FFT dia mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, inverse FFT itu dia mengubah domain frekuensi kembali ke domain waktu. Nah, jadi pada code di sel berikutnya itu dikemas ketiganya, itu FFT, zeroing, juga inverse tadi, itu dikemas dalam satu fungsi yang langsung bisa digunakan. Nah, kita akan panggil fungsi ini 3 kali dari loop. Jadi yang pertama ada pendefinisian parameter bandwidth, yaitu sebesar 2. Nah, kenapa kok 2? Soalnya yang maksudnya 2 ini apa? 2 adalah kita hapus semua frekuensi eh, di rentan kurang lebih 2 Hz dari target. Nah, kenapa 2? Soalnya karena sinyal nyata di lapangan itu mengalami spectral leakage, di mana spectral leakage ini merupakan bocornya energi ke dalam di sekitar frekuensi targetnya atau frekuensi yang sebenarnya. Jadi dengan bandwidth 2 Hz ini, eh, kita yakin bisa menghapus semua komponen-komponen yang mengganggu tersebut. Jadi kita gunakan code ini. Itu adalah FFT, di mana seperti yang kita ketahui tadi, FFT itu adalah mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, eh, hasilnya itu nanti adalah array. Jadi codingan kita nanti itu adalah array bilangan kompleks. Jadi setiap elemen itu mewakili amplitude dan fase dalam satu komponen frekuensi. Nah, yang itu untuk yang kode ini, kode yang ini. Oke. Nah, nah, untuk yang selanjutnya itu di pendefinisian F-nya itu dia mendefinisikan membuat array label frekuensi yang bersesuaian, termasuk frekuensi negatif di separuh kedua di akhirnya ini. Oke, 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 oke. Nah, ini. Kemudian untuk code yang ini, yang Y. Nah, untuk code yang ini filter, sorry, filter. Untuk code yang ini itu eh, bermaksud untuk bahwa kita itu tidak langsung memodifikasi Y, karena eh, Y karena kita itu perlu untuk spektrum originalnya, spektrum original untuk ditampilkan di grafik perbandingan. Jadi nanti kita bandingkan bagaimana trace yang original, frekuensi grafik frekuensi yang original dengan
dengan, perbandingan apabila kita hapus salah satu dari ketiga tadi, 10, 30, atau 60. Nah, ini keduanya ini ada Y-filter dan Y-copy itu menunjuk objek yang sama, yaitu mengubah Y-filter otomatis mengubah Y juga. Selanjutnya itu ada, eee, max dan juga memax atau menghapus Y-filternya, di mana, dia itu menghasilkan max boolean atau true di posisi atau benar di posisi frekuensi yang masuk rentang target, baik di sisi positif maupun di sisi negatifnya. Kemudian lalu kita set, semua posisi true ke nol. Operasinya tinggal menuliskan angka nol di akhir code, di mana sama sama dengan nol begitu. Nah, tapi dia itu memiliki efek, yaitu menghapus seluruh komponen frekuensi itu dari sinyal. Oke, kan max ini kita gunakan max tadi. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan inverse FFT. Jadi setelah kita dapatkan, eee, sinyal dalam domain waktu, kemudian kita FFT menjadi domain frekuensi, terus kita pick, beberapa beberapa frekuensi dari 10, itu kita hilangkan, atau 30 atau 60 kita hilangkan. Setelah itu kita lihat bagaimana responnya, bagaimana hasilnya apabila kita ubah ke domain waktu, itu. Jadi ini sinyal. Nah, selanjutnya adalah melakukan visualisasinya, di mana yang pertama dia, mendefinisikan atau menerima semua data yang dibutuhkan, yaitu mulai dari arah waktu, kemudian sinyal original, ada sinyal yang terfilter, ada data spektrum, atau data spektrum ini gampangannya adalah, frekuensi. Jadi kan dari domain waktu ke kemudian di FFT, kemudian dapat domain frekuensi. Nah, domain frekuensi itu nama lainnya adalah data spektrum. Kemudian frekuensi yang dihapus itu yang mana, kemudian dan jumlah sampel L-nya tadi yang yaitu 1000 dengan parameter lengkap. Jadi fungsi ini bisa, apa, running untuk, beberapa frekuensi berapapun. Ini kita definisikan plot. Kita buat figur dengan 6 panel dalam susunan 3 baris 3 kolom, 3 baris 2 kolom, maaf, dengan judul figur yang mengikuti, eh, mengikuti apa? Mengikuti frekuensi mana yang mau kita, eh, hilangkan gitu. Contohnya kalau kita menghilangkan 10 Hz berarti, menghilangkan judulnya itu 10 Hz dihilangkan gitu. Dengan menggunakan f-string, jadi secara otomatis dia itu menampilkan frekuensi yang sedang diproses. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu apabila yang dihilangkan adalah 10 Hz, maka judulnya otomatis yang tertampil adalah yang 10 Hz. Sudah. Untuk selanjutnya itu adalah melakukan, kan kita, apa, hasilkan 6 gambar kan. Itu sekarang adalah melakukan plotnya. Jadi melakukan 6 panel plot, di mana pada baris satu atau atas itu dia berisi sinyal origin di domain waktu, dan juga untuk, spektrum frekuensinya juga. Jadi, yang bagian atas itu yang origin atau yang asli, kemudian yang kedua itu, perbandingan spektrum sebelum dan sesudah filter, dan juga dengan spektrum yang, memiliki marker.
atau tanda begitu. Nah, untuk yang ke baris ketiga itu perbandingan sinyal di domain waktu dan juga selisih original dari minus filter. Jadi yang minus filter itu adalah komponen yang berhasil diekstrak gitu. Kita, nah, ini lumayan panjang. Oke, untuk yang apa? Untuk yang plot-plot 6 tadi sudah selesai. Selanjutnya itu adalah untuk menampilkan dan juga untuk menyimpan hasilnya. Nah, kita gunakan code yang ini. Masih tetap sama sih. Oke, oke. Baik. Yang selanjutnya itu adalah melakukan eh, loop eksekusinya. Jadi kita menghapus 10, kemudian 30, dan juga 60 secara otomatis dengan menggunakan for, loop for. Nanti ini. Nah, ini artinya dia itu mengulang 3 kali. Jadi iterasi yang pertama itu frekuensi 10, kemudian yang iterasi kedua itu frekuensi yang 30, kemudian yang iterasi ketiga itu frekuensi yang 60. Jadi variabel otomatis ini itu berubah di setiap putaran. Jadi itu kita tidak perlu tulis ulang kode yang sama sebanyak 3 kali. Jadi dia otomatis looping sebanyak 3 kali. Nah, kalau mau 4 kali pun tidak apa-apa. Nah, selanjutnya itu ada memanggil fungsi filter yang sudah kita definisikan. Jadi hasilnya itu ditampung ke 4 variabel, yaitu sumbu, kemudian ada frekuensi, kemudian spektrum original, dan juga spektrum yang terfilter dan sinyal rekonstruksi. Nah, jadi nilai frekuensi ini bakal berubah otomatis di setiap iterasi. Selanjutnya itu adalah memanggil hasil plotnya. Jadi eh, kita itu bermaksud untuk satu baris ini itu menghasilkan seluruh visualisasi 6 panel. Jadi termasuk itu menyimpan gambar, kemudian dengan yang namanya yang otomatis tergantung apa sinyal mana yang mau kita hapus. Jadi semua logika plotting ini ada di dalam si yang kita definisikan tadi itu. Nah, jadi fungsi yang ini, fungsi yang akan kita jalankan itu berfungsi untuk membungkus kode-kode tadi itu dalam fungsi. Sudah, untuk yang selanjutnya itu adalah melakukan tanda bahwa itu sudah selesai gitu. Jadi di setiap iterasi kita cek 3 angka, yaitu energi sinyal original, energi sinyal yang sudah terfilter, kemudian energi yang berhasil dihapus. Nah, energi itu dihitung dengan NP-sum atau X kuadrat, NP-sum X kuadrat. Itu persamaan Parseval. Jadi total energi di domain waktu itu sama dengan total energi di domain frekuensi. Nah, kita akan lihat angka itu di sel di coding yang berikutnya untuk verifikasi kuantitatif. Nah, ini dia sudah tertampil beberapa gambarnya. Jadi yang pertama itu adalah sinyal originalnya, kemudian yang kedua itu spektrumnya atau yang sudah diubah ke domain frekuensi. Kemudian yang selanjutnya itu apabila yang dipotong ini yang 10 Hz, nah ini 10, 30, 60. Apabila dipotong 10 Hz, maka bentuknya seperti ini di domain frekuensi. Kemudian kita kembalikan lagi ke domain waktu atau kita lakukan inverse phase Fourier transform. Nah, kita lihat perbandingannya
Nah, itu seperti apa, yang abu-abu ini itu adalah yang original, sinyal originalnya, kemudian yang merah adalah dia ketika bentuk sinyalnya ketika dia sudah menghilangkan yang 10 Hz. Nah, untuk yang ini itu sinyal yang sinyal 10 Hz yang asli. Nah, itu hal juga berlaku untuk yang sinyal-sinyal yang lainnya, seperti yang 30 itu, ini yang 40. Nah, itu ini yang 60. Oke, selanjutnya masuk ke PPT sebentar. Nah, ini untuk itunya. Nah, kita tadi sudah melakukan FFT dan inverse FFT pada sinyal geofisika. Nah, dari code tadi itu tujuannya mensimulasikan sinyal dari tiga komponen frekuensi, ada yang 10, ada yang 30, dan juga ada yang 40. Nah, untuk tujuan selanjutnya itu mengidentifikasi komponen frekuensi menggunakan FFT. Jadi ada beberapa komponen saja, ada banyak komponen, maaf, ada 10, ada 30, ada 60, dan juga ada noise. Kita kasih random noise kan. Kemudian menghapus frekuensi satu persatu dan mengembalikan ke domain waktu melakukan dengan inverse FFT. Kemudian menganalisis perubahan sinyal, bagaimana apabila sinyal itu dihapus, bagaimana bentuknya begitu. Nah, dasar teori singkat itu FFT mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, sedangkan inverse itu kebalikannya, dari domain frekuensi ke domain waktu. Jadi frekuensi di geofisika itu eh, berisi tentang informasi resolusi dan kedalaman. Oke, ini sinyal aslinya. Nah, sinyal asli itu merupakan gabungan yang berisi banyak frekuensi, ada 10, kemudian ada 30, ada 60, dan juga ada noise. Nah, masih mengandung banyak noise karena kita masukkan tadi random noise. Nah, ini untuk yang sinyal 10 Hz. Jadi, penghapusan sinyal frekuensi 10 Hz itu memberikan pengaruh yang paling signifikan, di mana pada domain waktu sinyal yang memiliki awal pola gelombang yang relatif halus dan panjang berubah menjadi lebih kasar dan didominasi oleh eh, osilasi cepat dari frekuensi yang lebih tinggi, contoh 30 dan 60. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa tren utama sinyal, bahwa frekuensi rendah berperan penting dalam membentuk tren utama sinyal. Jadi pada domain frekuensi, puncak dominan itu terjadi sekitar 10 Hz. Pada domain frekuensi, puncak dominan di sekitar 10 Hz itu hilang, meskipun masih terdapat beberapa noise. Nah, dalam konteks geofisikanya, frekuensi rendah berkaitan dengan penetrasi yang dangkal kan? Maaf, penetrasi yang lebih dalam. Nah, sehingga penghapusannya menyebabkan hilangnya informasi struktur bawah permukaan yang lebih dalam. Akibatnya itu data yang tersedia cenderung hanya mempresentasikan yang dangkal-dangkal saja. Nah, untuk yang selanjutnya, itu yang penghilangan yang 30 Hz, itu menghasilkan perubahan yang tidak terlalu ekstrim dibanding 10 Hz. Secara visual, bentuk sinyal masih menyerupai sinyal aslinya. Namun, terdapat pengurangan kompleksitas hingga beberapa detail tampak hilang. Pada spektrum frekuensi, puncak di sekitar 30 Hz menghilang tanpa mengganggu frekuensi lain secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi menengah berperan sebagai komponen penyeimbang antara frekuensi rendah dan tinggi, antara frekuensi 10 Hz dan juga 60 Hz. Nah, dalam konteks geofisikanya, frekuensi menengah ini sering berkaitan dengan lapisan transisi atau perubahan atau reflektor pada kedalaman menengah. Nah, oleh karena itu penghapusannya itu dapat menyebabkan informasi penting terkait struktur peralihan menjadi hilang. Jadi ada beda densitas atau apa sebagainya. Nah, frekuensi ini itu justru menjadi yang paling informatif karena memiliki keseimbangan antara resolusi dan penetrasinya. Nah, tentunya itu yang 60 Hz. Itu penghapusan 60 Hz memberikan efek sinyal yang lebih halus atau smooth. Nah, hal ini terjadi karena komponen frekuensi tinggi yang berperan dalam membentuk detail cepat telah dihilangkan. Pada spektrum frekuensi itu terjadi di sekitar 60 Hz menghilang dan bagian frekuensi tinggi menjadi lebih bersih. Meskipun sebenarnya yang tersisa hanyalah noise dengan amplitudo kecil. Nah, dalam konteks geofisikanya, frekuensi tinggi berkaitan dengan resolusi tinggi namun memiliki penetrasi yang rendah. Dengan menghapus frekuensi ini,
informasi digital seperti lapisan tipis atau struktur kecil yang itu menjadi hilang. Nah, kan kalau frekuensi rendah kan dia semakin lebar gitu kan. Nah, itu jangkauannya semakin dalam. Tapi resolusinya itu menjadi lebih kecil daripada yang frekuensi tinggi. Jadi kalau dia gambar itu pikselnya besar-besar. Nah, apabila yang frekuensi tinggi atau yang besar itu bentuk sinyalnya, dia semakin memang penetrasinya dangkal, tapi resolusinya dia baik gitu. Oke. Nah, ini untuk kesimpulannya bahwa setiap frekuensi itu membawa informasi yang berbeda, mulai dari kedalaman, kemudian penyeimbangan informasi, kemudian dan resolusi. Nah, menghapus frekuensi berarti menghilangkan sebagian informasi fisik sinyal, bukan hanya membersihkan noise. Jadi, teman-teman harus berhati-hati apabila melakukan filtering, itu harus memperkirakan mana sekiranya yang cocok untuk difilter berapa frekuensinya. Nah, itu tadi untuk yang frekuensi. Nah, untuk yang penghilangan frekuensi rendah itu kehilangan informasi struktur dalam dan bentuk global sinyal. Untuk yang 30 itu transisi lapisan, kemudian yang 60 itu yang dangkal tapi resolusi baik. Oke, baiklah sekian video fast Fourier transform dari saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.